Terus hukum yang kedua mah gampang, lebih lebih apa ya, lebih matematis, jadi kita lebih gampang ngerti ini. Bahwa percepatan yang dialami oleh benda akan tergantung dari sigma gaya yang dialaminya dibagi dengan masanya. Ya ini gampang lah ya. Eh, ada benda 2 kilogram, dikasih gaya ke sini 20 newton, dikasih gaya sebaliknya 10 newton. Ingat, dia itu vektor. Oh, kalau gitu resultan gaya yang dialaminya berapa? Oh ya udah, 20 kurang 10, 10. Percepatannya berapa? Gampang, 10 dibagi 2 kilogram. Jadi 5 meter per second kuadrat. Ini 10 newton gitu kan. Nah, konsepnya bahwa kita udah ngerti nih, kalau benda makin gede didorong, ya kan? Kalau lo dorong benda makin gede nih, benda yang didorong nih, ya dia akan geraknya makin makin pelan kan? Dengan gaya yang sama, kalau kita dorong benda gede sama benda yang kecil, mana yang bakal lebih cepat bergerak? Masanya ya, masanya gede, maksudnya bukan barang gede tapi nggak berat gitu kan. Nah, semakin besar masanya, dia akan makin susah digerakin, ya kan? Makin lembab istilahnya. Nah, semakin kecil dia akan makin besar percepatannya. Itu mah gampang lah ya, ngerti. Yang penting di sini adalah ketika mau mencari gaya yang bekerja pada satu benda itu, harus yang dihitung adalah sigma F yang dialami. Ya, ini dia nih, yang dialami oleh benda. Lo harus ngerti banget maksudnya apa, dan ini sering banget kesalahan adalah ketika menganalisa gaya. Kita bingung, pokoknya ada gaya, ya udah jumlahin aja deh. Nah, itu nih. Pokoknya jumlahin aja gaya nih. Padahal yang seharusnya ya kita hitung adalah yang dialami oleh benda nih, ya. Jadi misalnya gini, suatu benda ditaruh di atas lantai, ya. Dia diem nih. Berarti sigma F-nya harusnya sama dengan 0 kan? Kalau diem, kita bisa tahu bahwa sigma F-nya sama dengan 0. Coba, lo bisa nggak analisa gaya apa yang bekerja pada dia? Yang pasti ada gravitasi kalau dia di bumi kan. Nah, gravitasi itu bekerja oleh siapa? Misalnya ini gue sebutnya kotak, maka gravitasi itu adalah suatu gaya yang dilakukan oleh siapa nih? Oleh bumi terhadap kotak. Si bumi narik kotak gitu. Nah, terus gara-gara si bumi narik kotak, si kotaknya neken lantai, ya kan? Nanti reaksi-reaksi kita bahas lebih lanjut. Kalau gitu si lantainya ngebales dengan gaya normal. Nah, gaya normal ini itu apa sebenarnya? Dilakukan oleh siapa ke siapa? Ini penting untuk tahu. Siapa yang lakukan ke siapa? Gaya normal itu gaya yang dilakukan oleh lantai ini terhadap si kotak sebagai balasan karena si kotak. Jadi sebenarnya ada gaya yang dilakukan oleh kotak terhadap lantai. Ya, ini jarang disebut. Penting untuk gue sebut supaya lo nggak bingung. Ini namanya gaya kontak. Ya, si kotak neken lantai gara-gara dia punya berat, tekan deh gitu, gara-gara berkontak gitu kan, dia punya berat, kontak set tekan. Dibalas karena ada hukum reaksi-reaksi di hukum ketiga nanti kita bahas. Dibalas oleh lantai. Berarti kalau gitu gaya normal ini adalah gaya yang dilakukan oleh lantai terhadap kotak. Oke? Kalau gitu berarti besarnya sama. Ya kan? Besarnya sama. Arahnya berlawanan. Sigma F sama dengan 0. Oh, kalau gitu sigma F-nya tadi dia terdiri atas gaya normalnya ditambah oleh W. Loh, kok ditambah dah, bukannya sigma F-nya 0 jadi dikurang. Nah, inilah lo harus ngerti. Ini namanya penjumlahan vektor. Ya. Jadi istilahnya bahasa gue tuh inherent di dalam N ini, kalau kita arahin W itu positif ke arah bawah, inherent di dalam N ini dia nilainya negatif. Karena vektor itu kan, jadi gini, besarnya vektor N itu sama dengan minus dari besarnya vektor N itu. Vektor N itu sama dengan minus dari vektor W karena arahnya berlawanan. Jadi nulisnya gini. Beda kalau gue tulis besarnya vektor N, besar. Kalau besar vektor kan gue kasih gini kan, nilai skalarnya ya sama. Nilai besar gayanya sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi secara vektor nulisnya gini, secara skalarnya nulisnya gini.
Ngerti ya? Nah, jadi kalau penulisan sigmanya dalam vektor, sigma gayanya ya terdiri dari gaya normalnya ditambah gaya berat. Ya. Bisa ya? Nah, yang kita jumlahin adalah gaya yang diterima oleh si kotak. Tuh. Jadi W itu F oleh bumi ke kotak, N oleh lantai ke kotak. Ini kita jumlahin sebagai sigma gaya yang diterima oleh kotak. Kalau gue cuma satu doang, gue maksudnya sigma gaya yang diterima oleh kotak. Oke? Ngerti ya? Ini penting banget untuk bisa. Nanti akan banyak latihannya nih.